Mungkin host bisa itu ya, Mbak Denny. Sebentar teman-teman, kita akan mulai sebentar lagi. Ya, sip. Oke, iya mungkin. Oke, sebentar lagi kita akan mulai teman-teman. Oke, Mbak Den, saya bisa di-hostin ya Mbak Den ya. Thank you Mbak Den. Oke, kalau begitu. Strategi. Selamat sore Pak Iwan Herianto. Selamat pagi Pak Alex, selamat pagi teman-teman semua. Ganteng ya Pak Iwan ya sore hari ini ya, mantap. Wah, lumayan makeup artisnya jago tadi. Sebelum kita mulai perbincangan diskusi sore ini, kita minum segelas kopi dulu Pak, biar obrolan kita tuh lebih rileks Pak. Saya mantap. Pak Iwan. Oi. Tadi kita tema sore hari ini kan kita akan mendiskusikan atau membicarakan mengenai inovasi Start with I ya, di mana inovasi itu kita mulai dari diri sendiri. Cuman kan banyak dari teman-teman persekuat lain termasuk saya tuh masih gamblang ya Pak. Maksudnya apa sih sebenarnya inovasi itu gitu loh. Nah, saya pengen dengar nih dari Pak, saya manggil Pak Iwan, Om Iwan atau Kang Iwan itu ya, lebih bebas. Om bebas Alex, ya. Nah, asal jangan panggil Dede aja, ntar takut ada yang komplain. Oke, kalau menurut Pak Iwan nih, menurut Pak Iwan dari versi Pak Iwan sendiri itu inovasi itu seperti apa ya Pak? By the way ya, selain inovasi yang mulai dengan huruf I, ada lagi kata lainnya pakai huruf I. Nama saya loh Pak Alex. Betul. Nggak ada hubungannya sih, cuma saya pengen dia aja udah. Kalau buat saya sih inovasi nggak ribet-ribet ya, yang simple aja. Buat saya inovasi itu sesuatu yang kalau kita lakukan berbeda dari yang apa yang selama ini kita lakukan, tapi bisa membantu kita untuk memberikan hasil yang lebih baik atau lebih cepat atau lebih efisien. Biar nggak perlu canggih-canggih lah mikirnya, yang simple aja sih. Itu kalau dari saya sih, Pak Alex. Oke. Berarti cukup ini, berarti inovasi itu menurut Pak Iwan yang simple aja lah, nggak usah yang pakai ribet lah gitu loh. Selama yang kita lakukan itu membuat diri kita tuh jauh lebih baik, dan apa yang kita lakukan semua jadi lebih efektif dan cepat gitu ya Pak ya? Ya. Bisa seperti itu ya? Nah, kalau dari Pak Simon, nah ini Pak Simon yang saya jarang-jarang ngobrol dan ketemu sama Pak Simon yang ini, cuman cute juga lah Pak Simon kalau dari sini. Menurut Pak Simon, inovasi itu seperti apa Pak? Setuju dengan yang Pak Iwan sih, tadi dibilang kita mengubah dari kebiasaan yang ada, tapi mungkin satu hal lagi yang bisa ditambah itu kita coba perbaiki dari apa yang kurang gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari yang wah dulu, tapi cari aja kita kurang apa sih gitu, yang hal yang simple dulu, untuk kurang apa, oke kita perbaiki. Itu sendiri pun sudah bisa jadi inovasi. Berarti bisa saya simpulkan seperti ini Pak ya, kita berinovasi itu jangan pernah takut salah ya Pak ya, karena kita dari kesalahan itu kita belajar untuk memperbaiki agar menjadi lebih sempurna lagi Pak ya. Itu yang baru dikatakan kita bisa berinovasi ya. Iya betul, tadi kan di quiz juga tuh disebutin tuh yang penemu daripada Thomas lampu Alva Edison itu ya. Iya itu kita tahu ya, dia percobaan itu sampai 100 lebih kalau nggak salah itu, baru akhirnya dia bisa ketemu gitu. Jadi yang namanya berubah atau yang namanya inovasi ya kita harus terus mencoba sih. Gitu. Kalau Pak Simon setuju gak ya kalau orang yang berinovasi itu adalah orang yang berani keluar dari zona aman ya, artinya dia berani siap gagal gitu loh Pak. Ya betul. Betul.
kita kalau mau buat sesuatu itu ya, maksudnya kita mau mengembangkan sesuatu pasti perlu berani ini ya, mengambil resiko ya. Dalam setiap tindakan pun pasti kita ada resikonya, ada apa namanya keuntungan atau apa yang kita ingin dapat gitu ya. Nah itu tetap dua-duanya pasti ada gitu. Kalau kita diem aja pun pasti ada resikonya ya, kita nggak bisa berkembang gitu. Jadi pilihannya mau maju gagal tapi someday kita bisa berhasil, atau kita mau diem aja dan ujungnya sama aja gitu, nggak berubah apa-apa gitu. Betul. Berarti Iya. karena nggak semuanya inovasi itu bisa diterima ya Pak ya. Apapun Ya. hasil inovasi itu belum tentu diterima orang banyak ya. Karena ada yang bisa, ada yang enggak. Dan artinya yang tidak disetujui inovasi kita tuh bukanlah suatu itu kegagalan buat kita ya. Tapi kita diutus untuk terus berkarya, dan terus berkarya. Seperti itu Pak ya. Ya, betul. Biar hidup kita ya berwarna-warni lah. Biar kali kalau kita mau melakukan perubahan itu memang harus dibutuhkan pikiran yang jernih Pak ya. Berarti Ya. kita memang harus istirahat yang cukup, karena dengan pikiran jernih adalah salah satu langkah, satu proses di mana kita akan melakukan perubahan-perubahan di yang akan datang. Iya, betul. Keren. Saya setuju tuh dengan Pak Simon. Cuman nggak tahu saya, kalau mungkin dari Pak Iwan ada contoh lain atau mungkin ada tips lain gimana nih cara untuk mengimplementasikannya ya, inovasi ke diri sendiri Pak Iwan sendirilah, bukan ke dalam diri saya. Ya kalau di yang paling bagus sih buat latihan sih ya sehari-hari lah ya. Karena jangan terpaku dengan kata-kata inovasi itu sesuatu yang canggih atau sesuatu yang wah gitu baru dibilang inovasi. Jangan juga kita mikirin, kita nggak dianggap inovasi kalau kita nggak mikirin gimana caranya pesawat bisa terbang. Kalau teman-teman ingat dulu, nggak ada yang bisa kebayang pesawat kita bisa terbang. Betul Pak. Yang paling penting adalah kita harus jangan batasin sih kita punya pemikiran. Karena kalau kita batasin, inovasi itu nyangkut, stuck. Kalau orang dulu semua berpikir adalah manusia pada kodratnya nggak bisa terbang karena nggak sayap dan berat badannya kayak saya gitu, yang kalau ditaruh di atas air aja langsung hilang, tenggelam. Kita nggak akan bisa kemana-mana tuh. Itu inovasi pesawat terbang dulu itu mulanya kalau nggak salah pernah baca, idenya simple, cuma pengen tahu gimana caranya kalau orang dulu kita jalan selama untuk jarak 10 km kita butuh waktu sejam 2 jam, gimana caranya supaya jalan lebih cepat. Dasarnya yang simpel aja. Habis itu baru kita mikir kalau supaya bisa kayak gitu kita butuh apa. Dan jangan pernah batasin dengan apa yang kondisi saat ini, jangan batasin dengan teknologi yang ada saat ini. Kenapa? Karena kita butuh orang yang nggak punya batas supaya bisa dapat teknologinya. Kalau zaman dulu bukan zaman saya sih ya, saya kan anak milenial nih, baru. Kalau saya dengar zaman dulu tuh nggak ada tuh cerita email, chatting gitu ya, telepon. Zaman dulu kalau yang beken ya pakai surat-suratan, kirim nunggu 2 hari 3 hari, baru nyampe. Pas sekarang telepon umum ya Pak ya, pakai koin ya? Iya. Telepon umum yang pakai koin 50-an yang dibolongin pakai benang itu biar yang disangkutin ya. Habis. Oh, zaman Pak Iwan juga itu berarti. Itu bukan saya itu. Tapi itu inovasi juga kan, inovasi di zaman itu sering berjalan, dia punya ada itu koin digantungin biar bisa teleponnya awet kan, itu inovasi juga berarti Pak. Inovasi yang dilihat dari dua cara berbeda sih Pak. Dari anak kos itu inovasi yang sangat cerdas. Dari perusahaan Telkom kita kriminal itu. Betul. Ya, tapi intinya kalau inovasi sih nggak usah yang ribet-ribet sih menurut saya sih. Kayak contohnya Pak Simon tuh juga bagus banget. Inovasi yang penting kita dibiasakan berpikirnya kayak begitu. Kalau kita penasaran pengen merubah kondisi kita apapun, kita mau belajar bangun pagi, kita mau belajar tidur cepat, kita mau olahraga pagi, mau belajar naik sepeda, mau belajar main gitar, main piano, atau belajar Excel, belajar PowerPoint, apapun simple. Yang penting modalnya cuma satu, punya niat mau berubah. Itu dulu. Caranya bisa apapun. Niatnya mesti nongol dulu. Kalau niatnya nggak nongol ya susah ya. Sama aja berarti ya Pak ya. Itu sih
Berarti inovasi itu kita nggak harus yang tadi Pak Iwan katakan itu harus harus jadi kayak Thomas Alva Edison dulu baru dikatakan inovasi ya, atau kita harus menciptakan sesuatu yang memang belum pernah ada. Itu nggak hanya itu inovasi Pak. Berarti kita inovasi itu ketika ada sesuatu yang kita perbarui agar bisa membuat itu kinerja kita atau diri kita menjadi lebih efektif, itu bisa dikatakan inovasi juga dong berarti Pak. Betul. Berarti saya sering melakukan itu Pak, tiap hari itu Pak. Oh betul banget. Ya kan, yang Dan kalau tambahin satu contoh lagi lebih gampang ini, nggak usah susah Om Alek. Kalau teman-teman yang masih suka pergi ke kantor dan apa semacamnya, ada rute yang biasanya kena macet sejam 2 jam gitu, yang dipikirin apa? Cari rute lain kan? Betul, cari jalan alternatif kita. Antara cari rute lain atau jalannya di jam yang berbeda. Itu buat, atau kalau memang kita nggak punya, di perusahaan itu sendiri nggak ada jalur seperti itu, saya rasa kita mulai dari inisiatif sih, gitu. Rasanya hampir tidak ada atasan yang kalau punya anak buah yang inisiatif dalam memberi ide, dalam memberi masukan gitu, kayaknya nggak ada, mungkin hampir jarang ketemu atasan yang menolak itu gitu. Mereka akan senang-senang saja untuk menerima saran-saran gitu, terus ide-ide untuk pengembangan ke depan seperti itu kan bisa diterima dengan baik gitu pasti. Ya, itu kan dari inisiatif, atau kalau memang ada jalurnya di perusahaan ya kita manfaatkan itu gitu. Saya juga kemarin sempat dengar tuh Pak bahwa di Linknet itu ada yang nama program itu adalah FSI ya, itu First Squad Innovation ya. Dan saya juga masih belum tahu secara detailnya sih ya. Mungkin dari teman-teman First Squad juga masih belum tahu apa sih itu FSI itu, bagaimana sih kita cara untuk bisa join ke sana itu seperti apa sih itu. Saya juga baru dengar tuh Pak. Oke, ya. Ini kita juga masih pertama kali nih ngadain, jadi masih kita pun masih belajar untuk membuat bagaimana mengakomodasi inovasi. Tapi sebenarnya Innovation Challenge ini kan sebenarnya sudah berjalan sih ya. Kita di tahun ini sudah berjalan. Jadi ini sebenarnya terbuka untuk seluruh karyawan Linknet. Jadi bahkan termasuk yang di luar Linknet seperti yang rekanan kita di ISO pun bisa ikutan gitu untuk ke dalam kompetisi ini. Sederhananya ini menggunakan kalau ada ide baru, maksudnya ide-ide untuk bagian masing-masing itu bisa dimasukkan juga untuk menjadi dikompetisikan, atau bisa juga menggunakan proyek yang sudah ada gitu. Jadi kita terbuka untuk setiap proyek apapun yang inovasi apapun yang bisa dimasukkan. Nah, inovasinya sendiri pun nggak perlu sampai, maksudnya mau yang sampai wah pun, istilahnya yang kompleks atau yang sederhana pun diterima semuanya gitu untuk bisa dimasukkan ke dalam kompetisi ini. Yang nanti memang dilihat di dalam kompetisi ini tuh satu ide seperti apa sih, satu ide yang segar, yang cemerlang gitu untuk bisa diberikan tuh apa sih di dalam kompetisi ini. Dan ini menjadi satu kesempatan sebenarnya kalau kita semua punya ide itu bisa dimasukkan gitu ya di dalam kompetisi ini. Nah, terus ke berikutnya kenapa sih kita ngadain innovation seperti ini? Tentu ini dari jajaran direksi pun melihat bahwa kita nggak bisa begini-begini saja loh gitu. Kita tahu bahwa persaingan usaha gitu ya di dalam dunia usaha itu semakin ketat gitu. Pemain-pemain yang masuk di dalam bisnisnya kita gitu, dalam bidang bisnis kita semakin banyak. Kalau kita tidak melakukan inovasi, kita akan sulit ke depannya. Nah, makanya kenapa ini sangat perlu diakomodasi gitu untuk innovation ini. Jadi dan ini pun bukan hanya di tahun ini ya. Kita berharap di tahun-tahun mendatang itu akan menjadi sebuah program reguler yang akan terus diadakan sehingga bisa menampung gitu ide-ide daripada karyawan di Linknet gitu. Berarti untuk tahun-tahun tiap tahun tuh pasti akan diadakan untuk FS itu ya, Pak? Ya, kita berharapnya ke depan tahun-tahun berikutnya terus akan diadakan. Gitu. Dari Pak Iwan, ada yang mau ditambahin Pak untuk yang FS ini Pak? Kalau nggak salah Pak Iwan pernah ikut serta juga ya tahun ini kemarin ya Pak? Ikut. Kita semua ikut kok. Cuman paling yang perlu ditambahin ini ya, karena ya itu tadi sebenarnya inovasi nggak perlu pikir yang ruwet-ruwet. Buat teman-teman justru bahkan kadang-kadang inovasi yang bagus itu datang yang kalau dengan cara spontan.
alias jangan terlalu dipikirin lah, susah apa kagak, bisa apa kagak, teknologinya ada apa kagak, pokoknya keluarin idenya dulu. Dan yang paling penting adalah jangan pernah berpikir inovasi itu datang hanya kalau mereka jabatannya lebih tinggi, atau atasan kita cuma yang bisa mikir inovasi, atau mereka sekolah lebih tinggi, atau apa semacamnya, pengalamannya lebih lama. Enggak ada hubungannya itu semuanya. Inovasi bisa datang dari setiap orang, setiap saat, kapan aja, idenya apa, bebas. Nah, justru yang buat nambahin Om Simon, FS ini program yang bagus sih buat LinkNet, supaya ini ada channel, ada kanal yang bisa dipakai buat teman-teman menyalurkan ide-idenya. Nah, cuman kita butuh partisipasi dari teman-teman semua, seperti tadi, jangan terlalu banyak dipikirin bisa apa kagak. Kasih aja idenya. Sekarang ada Hompas. Betul. Nah, supaya kita lebih optimum, ini kita harus bisa optimalkan teman-teman di lapangan untuk visit adalah customer yang potensial untuk kita jadikan pelanggan baru. Ya, makanya ada Hompas Never, ada Hompas Ever, dan apa semacamnya. Itu yang kita berikan mereka rute untuk mereka visit. Supaya kita make sure bahwa seluruh rumah yang ada di kita punya potensial itu bisa divisit dan meningkatkan tingkat akuisisinya. Nah, untung kita udah di zaman smartphone ya, jadi bisa ada aplikasi, bisa pakai GPS, bisa pakai handphone. Kita bisa minta teman-teman foto, bener-bener foto rumahnya bentuknya kayak apa, sehingga kita bisa punya data yang kita kumpulkan untuk bisa bantu kita kemudian harinya juga. Nah, waktu itu idenya gitu. Baru tuh tim dibentuk, kita ada konsolidasi kayak Pak Simon lah. Kalau kita bilang aplikasi kan nggak berarti kalau kita yang punya ide kita harus belajar programming gitu kan? Betul, enggak. Ya enggak lah, ngapain gitu? Maksudnya kan bisa, bukan nggak bisa, cuman kan berarti kita wasting time. Di masa sekarang kan ini masa di mana kita utilisasi resource. Alias kalau emang ada orang yang lebih jago di bidang itu ya kita ajak kerjasama. Ya kan? Karena simpelnya itu tadi. Inisiatif ini pun termasuk inovasi. Kenapa? Kalau kita ngotot mau kerjain sendiri ya itu artinya kita bisa lakukan tapi tidak dengan cara yang efisien gitu kan. Nah, makanya kita kerjasama sama tim IT, kita kerjasama sama programmernya, database-nya dan apa semacamnya, itu sampai akhirnya jadi dan digunakan sampai sekarang. Nah, nggak perlu dipikirin berapa lama, tapi yang penting kita punya ide, kita punya cara, kita bikin plan yang paling penting, kita lakukan, kita cek, kita feedback, kita improve. Kalau istilahnya Pak Sutrisno itu siklusnya PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, itu sih kalau dari sharingnya. Saya juga sharing juga Pak, karena kalau nggak salah sejak ada Sally itu kan kita juga sempat mau joinkan tuh antara Sally dengan sistemnya punyanya si Hompas itu ya, Hiu ya. Ini sih sekedar kita sharing aja, karena kan ini salah satu juga inovasi juga sih Pak ya. Karena awalnya juga dulu saya sering banyak terima komplainan itu dari sales gitu loh. Terima komplain dari sales, HPA lama, proses create account-nya bla 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 bla. Saya coba berpikir, waktu itu ada salah satu atasan saya di BSP sih Pak ya. Cuman dia bilang begini, kalau mau bikin suatu aplikasi yang tadi Pak Iwan bilang, nggak perlu lu jadi seorang programmer, nggak usah mikirin ribet jadi seperti apa. Yang penting lu pikirin maunya seperti apa sistemnya, konsepnya seperti apa, nanti orang programmer yang memikirkan. Nah, dari situ saya mulai belajar tuh Pak, mikir gimana caranya biar si aplikasi ini biar lebih efektif, nggak banyak tektok, sales bisa closing dengan cepat, ARPU-nya naik, Hompas kita naik, customer kita juga meningkat. Nah, akhirnya saya ngobrol lah sama ada Pak Benny di situ, ada Pak Erik. Untungnya ya betul Pak, kita memang harus butuh support ya Pak. Kita punya ide, nggak bisa kita simpan sendiri. Kita harus tuangkan maunya ide kita dan gagasan kita seperti apa. Untungnya ya atasan saya tuh mau mensupport dan akhirnya sampai jadi adanya Hiu. Dan kebetulan yang uniknya lagi Pak Iwan, Pak Simon, di BSP itu setiap bikin aplikasi pasti nama aplikasi selalu nama ikan Pak. Itu aneh tuh Pak. Ada hiu, ada Nemo, apalagi saya lupa itu ada nama-nama ikan di situ tuh. Itu unik-unik tuh di situ tuh. Nah, makanya itu
Saya senang banget ya, jadinya artinya pengen ya ngajak semua teman-teman First Squad, ayolah kita coba berinovasi lagi, coba pikirkan nggak hanya dari diri kita sendiri, tapi apa sih yang bisa kita berikan kontribusi untuk ke perusahaan gitu. Karena menurut saya sih inovasi itu sangat menarik sih Pak ya, sangat mengasihkan ya kalau kita memang benar-benar dapat feel-nya gitu loh. Jadi kita nggak hanya datang kantor, kerja, selesai, pulang, nongkrong, ngopi, selesai, pulang gitu loh. Nggak memikirkan, ya kalau kayak gitu terus ya sama aja bohong sih, kita hidup yang nggak ada artinya. Nah, kalau menurut Pak Simon nih Pak, setuju nggak sih Pak kalau inovasi itu kita dapat meningkatkan produktivitas diri kita dan karyawan atau sebagai karyawan di tempat kerja sih Pak? Setuju nggak? Iya pasti. Kalau kita sekarang udah di dalam masa digital ya, semua segala sesuatu buat aplikasi dan sebagainya itu pasti akan tujuannya pasti efektivitas gitu. Tinggal nanti urusannya kita terbiasa menggunakan aplikasinya atau enggak gitu aja. Jadi di perusahaan kan kita udah banyak ya aplikasi yang digunakan gitu. Cuman dari kita mungkin yang perlu ditingkatkan tuh kita terbiasa untuk menggunakan model yang baru ini nih gitu. Karena memang waktu kita masuk ke dalam dunia digital itu ada satu istilah namanya digital disruptive ya gitu. Jadi istilahnya ya disruption ya. Itu disruption itu jadi itu kan arti disruption sendiri itu kita mengubah satu logika berpikir daripada model yang sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang kita harus mengubah kebiasaan. Nah, waktu kita masuk ke dalam dunia digital gitu ya, kita harus mengubah kebiasaan itu. Ya kayak contoh sederhana nih yang dekat sama kita sekarang itu karena urusan pandemi, kita semua harus melakukan segala sesuatu, hampir semuanya itu digital ya. Urusan tanda tangan gitu, urusan meeting semuanya kita lakukan kebanyakan digital gitu. Nah, itu kita mungkin sudah harus mulai terbiasa dengan ya konteks seperti digital seperti ini sih gitu. Oke, sebelumnya saya mau saya dapat info katanya ada Pak Marlo, saya mau menyapa dulu. Halo Pak Marlo. Halo. Kata Pak Marlo sudah join ya. Halo Pak Marlo. Halo Pak Marlo. Lagi drop kali, lagi mute kali Pak. Iya. Oke. Oh ada. Ada? Oh ya udah, nanti dilanjut dulu aja. Oke. Kita lanjut aja dulu ya Pak. Ya. Oke. Nah, kalau tujuannya si karyawan itu untuk berinovasi ke perusahaan ya Pak ya. Kan biar untuk ada mungkin ada persaingan bisnis lah, maka itu karyawan kan dituntut kita untuk berinovasi ya Pak ya. Nah, apa sih yang didapat oleh karyawan Pak ketika kita sudah berinovasi kepada perusahaan? Oke. Yang pasti sih dari rasanya kalau kita berinovasi kan nggak akan jauh-jauh dari apa yang kita kerjakan ya, gitu. Karena biasanya inovasi itu kan muncul karena kita ada hal yang nggak nyaman dengan pekerjaan kita, sehingga kita ingin dilakukan perubahan hingga pekerjaannya lebih efektif lah gitu. Jadi sesuatu yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam itu bisa disingkat sedemikian rupa. Saya ambil contoh simpel aja ya. Kita ini kan kalau saya di SMO sendiri nih, kaitan dengan KPI BSC itu waktu 2 tahun lalu kita masih menggunakannya semua menggunakan Excel begitu. Jadi kerjaan saya itu sehari-hari terimain Excel, rekapin data gitu dari Excel. Tapi sekarang waktu menggunakan aplikasi yang memang kita sekarang lagi develop, itu kan datanya udah jauh lebih terintegrated ya. Gitu. Jadi setiap orang mengupdate, saya udah tinggal lihat di aplikasi gitu. Bahkan nanti ke depannya fitur-fiturnya pun bisa dikembangin lagi. Yang pasti kerjaan akan lebih efektif sih gitu. Jadi dan yang pasti kita bisa melakukan hal yang lebih. Artinya gini, kalau tahun-tahun sebelumnya pekerjaan kita mungkin mayoritas banyaknya kaitan sama administrasi. Liatin data, cekin data, itu collect data dan sebagainya. Kalau udah ada yang aplikasi seperti ini,
kita bisa berpikirnya bukan lagi seperti administratif ya, tapi lebih istilahnya strategis gitu. Jadi hal-hal apa aja sih yang kita perlu tingkatkan gitu, ke depannya kita harus ngapain itu dari data-data yang ada. Gitu sih. Jadi perubahan di situnya sendiri, perubahan yang cukup besar gitu waktu kita lakukan. Selain pasti akan ada reward yang kita akan terima juga sih gitu dari hal itu ya. Itu di luar yang tadi itu sih. Begitu. Nah, Pak Iwan ada tips dan trik nggak sih untuk kita tuh bisa dapat inspirasi atau inovasi itu yang lebih enak, lebih nyaman gitu pada diri kita ataupun ke perusahaan gitu Pak? Ada nggak sih Pak trik-triknya Bapak yang Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau saya ya itu tadi base-nya simplicity lah, simple, sederhana. Kalau yang penting beraniin ngomong aja. Saya yakin tiap orang dari kita tuh sebenarnya pasti punya ide. Cuman kenapa cuma berapa orang yang sapit? Karena cuma berapa orang yang berani ngomong. Dan kadang-kadang berani ngomongnya bukan karena idenya jelek, ya, tapi karena terlalu membatasi. Kita pikir bahwa ini nggak bakal bisa dijalanin, percuma diomongin, kayaknya sekarang masih nggak bisa. Gitu. Kalau saya bilang ngomong aja. Kalaupun masih nggak berani ngomong, itu tulis aja. Mau di handphone ke, di notepad ke, pakai kertas kecil ke, tisu restoran ke, cuman jangan ntar kebuang nanti. Yang paling gampang kan kayak youtuber gitu kan sekarang kalau ada apa-apa lupa pegang handphone. Oh iya, saya punya ide gini. Sekarang kan handphone bisa voice recording ya. Ya, betul. Nggak perlu beli rekaman suara kayak model wartawan yang suka disodorin dulu itu tuh udah nggak perlu. Sekarang setiap apa sih yang gadget kita nggak bisa kerjain gitu. Coba catat note bisa, bikin PowerPoint bisa, bikin Excel bisa, ngerekam video bisa, ngerekam suara bisa, posting bisa, apapun nggak bisa. Makanya balik lagi yang kayak tadi saya bilang, niatnya ada nggak? Tapi kadang kan kita kalau mau ngobrol itu Pak ya ke atasan ya, atau ada ide gitu kan, cuman bukan kita ngebatasin itu jadi, aduh nggak enak nih ngomong sama atasan nih. Nah itu. Gimana ya ide kita kayak, udah takut kayak gitu aja Pak. Gitu. Masalahnya gini pertanyaannya, kalau belum ngomong, kita tahu dari mana bahwa itu akan ditolak? Iya sih, betul. Ya kan? Belum tentu loh ditolak. Tapi itu manusiawi Pak. Tapi kadang-kadang kalau kita, Pak saya punya ide kayak gini, lu bisa, lu yakin? Dia tuh dikasih 2 pertanyaan yang singkat gitu aja langsung, aduh, jadi udah ngedrop Pak gitu. Nah, kalau Om Alek dibilang gitu, balik lagi. Saya yakin sih Pak. Kalau Bapak gimana? Kalau gue nggak yakin, saya yakin Pak. Ya udah lu jalan sendiri aja. Waduh kacau yang kayak gitu nih. Ntar, nah kalaupun gini ya, kalaupun ditantangin begitu ya, misal. Ya misal lah kita. Nah, ini yang dilihat kalau misalnya ntar tiba-tiba 10 menit lagi kita fotonya hilang semua, berarti udah diturunin gitu ya. Ya, misalnya kalaupun dibilang begitu ya, kita bisa explore sih, kita bisa tanya. Oke Pak, saya sih confident pengen jalanin. Gimana kalau misalnya saya coba bikin plan sederhana dulu Pak. Timingnya kayak gimana, planningnya kayak gimana, baru nanti kita go through lagi bareng-bareng. Bisa tetap dijalanin atau tidak. Karena kebanyakan sebenarnya inovasi itu kebanyakan orang pada takut pada saat mereka berpikir bahwa ada biaya, ada sesuatu yang besar yang mesti dikerjakan. Padahal loh, ada banyak inovasi yang sebenarnya biayanya nggak gede-gede amat. Contohnya Pak? Banyak. Jadi contoh gini misalnya ya, contoh nih, kalau tadi saya suka kasih contoh yang sederhana. Misalnya nih ya, ada teman-teman yang sekarang kerjaannya kayak Pak Simon tadi tuh, kayak tadi bikin reporting, kerjaannya tiap hari ngumpulin data. Selama ini kerjaannya ngemailin, kirimin dong data lu, nanti direkap kayak gini gitu ya. Spend waktu agak banyak. Sekarang pertanyaannya gini, kalau mau bikin sistem yang ribet, tiap orang bisa gini, nggak jadi. Karena dianggapnya mahal, mesti beli server dan apa semacamnya. Ada cara lain, simple gitu. Kalau emang datanya selalu dikumpulin kayak gitu, bikin aja Google Form. Bikin Google Form,
kasih ke tiap orang, lu isi ya, fieldnya ini, tinggal kita settle gini, kita tinggal tarik dari Google Sheet. Murah, gratis, hanya kalau tahu caranya kan. Iya, betul. Nah, betul. pertanyaannya, bisa jadi kita nggak tahu caranya. Cuman kita bisa dapet caranya kalau kita ngomong idenya. Pertanyaan. Pada saat kita ngomong idenya, misalnya kayak ngomong nih ya, misal kita ngobrol nih ntar, Malek, saya punya ide nih, gimana caranya supaya Kompas waktu di create itu langsung bisa dapat juga orangnya punya orangnya berkeluarga apa tidak, punya anak berapa, sekolah di mana dan apa semacamnya. Waktu Kompas di create loh, ya, waktu Kompas di create itu pengen kan kita punya data itu kan? Iya. Ya enggak? Kalau ditanya gitu, kalau ditanya caranya sekarang, mungkin saya belum tahu caranya gimana. Tapi kalau dengan kita ngobrol sama Om Alek sama Om Simon, itu 3 kepala yang mikir. Ya enggak? Satu ya. Iya, dan kalau 3 kepala yang mikir, bisa jadi persepsi saya dengan persepsinya Om Simon, dengan persepsinya Om Alek, itu beda. Dan kalau beda, itu malah bisa nongol alternatif yang baru. Inovasi yang baru, improvisasi yang baru. Tapi kalau saya nggak ngomong, Om Alek nggak pernah dengar ide ini, Om Simon nggak pernah dengar ide ini, alternatif solusinya nggak bakal keluar. Ya, jadi jangan dibatasin. Kalau saya boleh kasih tips ya jangan dibatasin. Ngobrol aja sama siapapun gitu. Dan jangan pernah berpikir nggak bisa. Saat ini mungkin belum bisa, tapi suatu saat pasti bisa. Kayak sekarang mobil pakai roda. Nah, pernah kepikir mobil nggak pakai roda kan? Pernah Pak. Oh, padahal ada loh sekarang mobil nggak pakai roda. Oke Pak Iwan, sebelumnya saya mau ini dulu Pak Iwan, tahan dulu. Saya mau coba sapa lagi nih Pak Marlo, kata sudah mulai on. Selamat sore. Halo. Pak Marlo. Hai Alex, Pak Simon, Pak Iwan. Saya lupa menyapa Pak Marlo, kasihkan ngobrol sama Pak Simonnya, sama Pak Iwan. Aku dari tadi dengerin, tapi tadi barusan ada ketemu orang, jadi mesti off dulu. Ini Pak Marlo, saya kadang kalau sama Pak Marlo agak gimana ya, jadi grogi atau gimana saya. Gak usah grogi lah. Kita kan lagi diskusi atau ngobrol-ngobrol mengenai innovation start with I ya Pak ya, di mana inovasi ini kita coba mulai dari diri kita sendiri, lalu kita menuju ke perusahaan. Nah, ada gak sih masukan dari Pak Marlon nih mengenai innovation yang start with I ini nih, berlanjut dengan sekarang kalau nggak salah dari LinkNet ada kompetisi namanya First Squad Innovation. Gimana Pak Marlon? Ya, semua inovasi sih berasal dari diri sendiri ya. Tadi Ko Iwan ya. Saya panggilin apa sih? Ko Iwan atau Mas Iwan atau Bang Iwan atau apa nih? Dede, boleh Pak, Dede. Dede Iwan. Panggilannya Om. Oh, panggilannya Om Iwan tadi ngomong. Iwan. Kalau kena jalan macet 2 jam, masa kita mau terima nasib aja ya kan, cari jalan lain, ya kan, cari rute lain, atau ganti mobil, atau pindahin rumah, ya kan. Solusinya outside the box tuh. Jadi semua inovasi sih berasal dari diri sendiri ya. Karena first and foremost ya kita sendiri yang harus berubah dulu ya kan. Change our way of thinking, change our way of doing ya kan. Kadang-kadang kita memang sudah terbiasa memakai pola yang rutin, jalan yang rutin ya kan, sehingga kita juga udah malas berinovasi gitu loh ya kan. Sehingga kita menumpulkan area of opportunity yang baru untuk kita berkembang. Nah, dengan adanya First Squad Innovation Project ini, tentunya idenya adalah bagaimana kita merubah culture-nya LinkNet. Supaya culture-nya LinkNet itu adalah benar-benar kita itu semua dari lini yang paling atas sampai paling bawah ini benar-benar mentransform diri kita sendiri dan organisasi untuk berinovasi. Kenapa sih harus berinovasi? Karena kita tahu bahwa yang konstan itu adalah selalu change, perubahan. Kalau kita nggak berubah, orang lain berubah, ya berarti kita jalan di tempat atau kita duduk diam di tempat. Sehingga kita akan ketinggalan kereta istilahnya. Nomor 2 adalah tentunya selain perubahan culture, kita juga aim-nya, objektifnya adalah supaya ada benefit. Nah, benefitnya apa? Benefit tentunya first and foremost adalah benefit buat company. Ketika kita menjalankan project innovation ini, First Squad Innovation Project ini, kita harapkan adanya benefit. Ada 2 benefit, yaitu adalah kuantitatif.
paling gampangnya adalah mengukur financial benefit atau mengukur quantitative benefit sehingga proses baru yang kita propose itu menjadi lebih simpel atau lebih streamline sehingga lead time-nya atau proses time-nya bisa berkurang. Nah, itu tentunya kuantitatif. Nah, kualitatifnya apa? Kualitatifnya kita ngomong tentang teamwork, kita ngomong tentang negosiasi, kita leadership, project management itu adalah kualitatif benefit tim member dan tim leader baik dan bahkan sponsornya, sponsor dari projectnya bisa mendapatkan faedahnya. Karena seperti yang tadi Pak Simon bilang, kita learning by doing karena ini adalah yang pertama kali kita lakukan di LinkNet. Nah, sudah banyak company sudah melakukan ini, terutama di Sinarmas. Kalau di Sinarmas itu mereka menjalankan proyek ini, mereka bilangnya proyek ini MBOS, Management by Olympic System. Jadi ada proyek skill development activity, ada small group activity, ada juga Six Sigma. Mereka juga sempat menjalankan balance scorecard, meskipun terus terang balance scorecard di Sinarmas nggak jalan, di kita yang jalan. Terus juga mereka ada bikin IC, yaitu Index Competition. Nah, semua itu memang hal-hal yang mereka lakukan untuk berinovasi supaya revenue mereka makin naik, cost mereka makin turun, productivity mereka makin meningkat, efisiensi mereka makin meningkat. Nah, kita sekarang lagi jalankan ini sebagai baby steps ya. Jadi kita baru launching sekitar 3 bulan, 4 bulan lalu ya, Pak Simon ya, kalau nggak salah. Dan sudah ada beberapa proyek yang sudah disaring dan di-approve oleh SMO, yang tentunya mendapatkan blessing daripada manajemen. Nah, kita harapkan ini akan terus, bukan cuma tahun ini aja. Ya, saya terus terang, saya ada bicara Pak Danu waktu saya lagi melayat ke rumah duka di mana bapaknya beliau pass away, ya kan. Saya juga ada ngobrol juga ya, waktu kita ada one-on-one. Saya bilang, Pak Danu, saya happy kalau misalnya kita ada, misalnya dari, let's say kita punya 20 project, separohnya aja yang berkualitas, saya udah cukup happy, ya kan. Karena asumsinya dari separohnya ini, project ini berkualitas ini pasti akan menghasilkan kuantitatif dan kualitatif benefit. Di mana, bagaimana dengan separuh yang lain, yang project yang kurang, misalnya, tanda kutip kurang ya. Saya bilang nggak apa-apa, karena itu mengajarkan metodologi daripada project, mengajarkan culture yang baru. Sehingga nantinya ketika mereka mendapatkan kesempatan yang baru, udah bisa lari. Ya kan, kalau sekarang kan semua lagi raba-raba, lagi belajar, lagi banyak brainstorming, lagi mau menemukan metodologi yang terbaik. Itu nggak apa-apa, itu semua proses pembelajaran. Ya kan? Nah, kalau kita repeat terus, practice makes perfect, pasti tahun depan akan lebih lancar lagi. Dan kita masih lebih lagi mendapatkan buy-in. Buy-in itu bukan cuma dari manajemen aja loh. Buy-in itu dari kita sendiri. Kita percaya nggak sih first spot innovation itu benar-benar sesuatu membawakan manfaat, cuman sesuatu project atau program yang dicekokin oleh manajemen atau dicekokin oleh SMO pada kita semua. Ya kan? Itu challenge-nya di sana. Kalau sekarang mungkin dari antara kita ada pesimis atau skeptis. Aduh, nih project-projectan, atau ini cuma buang waktu saya, atau ini sulit nggak bisa dilakukan, ya kan? Atau orang-orang tidak support, ya kan? Atau saya nggak bisa, ya kan? Atau atasan saya juga ketika saya tanya dia juga blur, ya kan? Ini kan masih banyak nih, ya kan? Banyak istilah dinamikanya. Tapi tentunya seiring waktu kita terus lakukan practice makes perfect itu, nanti lama-lama kita akan menemukan metodologi yang terbaik, wujud yang terbaik, ya kan, sistem yang terbaik, dan juga tentunya attitude-nya mulai terbentuk. Ketika itu semua sudah berjalan, culture-nya akan lambat laun akan berubah, gitu loh. Dan kita juga nggak akan menjadi aneh lagi. Apa sih first spot innovation? Apa sih nanti namanya MBOS? Apa sih namanya business process improvement? Ya kan, semua jargon-jargon manajemen yang kita pernah dengar. Six Sigma, balance scorecard, small development activity, small group activity, cycle time reduction, itu semua kita tahu nih, karena been there dan that gitu loh. Nah, tapi baby step ini yang susah. Langkah pertama ini selalu susah, ya kan? Nah, ini yang untuk mendapatkan buy-in ini chicken and egg. Mesti ada yang nge-push, mesti juga dari bawah ada yang nge-pull, ya kan? Sama-sama kolaborasi. Ketika kita sudah mendapatkan benefit sedikit demi sedikit, ya kan, nanti kita akan menjadi self belief.
sehingga kita yakin bisa nih lewat ini, ya kan. Nah, yang harus saya diingat di rekan-rekan di Lingard, sebenarnya kita semua sebenarnya sudah melakukan banyak sekali, kita melakukan improvement, tapi itu sifatnya adalah ad hoc. Ad hoc itu apa? Itu lebih karena reaktif. Saya kemarin kita kayak curhat gitu, saya pada sejam gitu kan, di rumah duka di depan kita ngobrol, ya kan. Ya saya ngerti beliau lagi sedih, kita lagi ngobrol, tapi ya kita ngisi waktu ya, sesuatu yang brainstorming berdua. Saya bilang banyak di Lingard ini kita lihat adalah kalau kita bekerja itu kita reaktif. Reaktif itu apa sih? Ada problem, kita potong-panting, solve the problem. Manusiawi di semua organisasi umumnya begitu, ya kan. Contoh, churn meledak, first quarter, potong-panting, kita panggil produk, panggil sales, ya kan, panggil marketing, analisa data, semua keluarin step-step apa untuk address churn. Chipset langka, STB langka, wah kita potong-panting, gimana caranya, ya kan, untuk address chipset langka ini. Itu semua reaktif. Nah itu pasti adalah sudah terjadi corrective action. Sebenarnya yang paling bagus adalah proaktif. Kan bagaimana caranya kita mengantisipasi problem, ya kan, dengan kita punya analisa, dengan kita punya pemikirannya sekarang untuk mengantisipasi. Itu yang susah, ya kan. Saya ada kasih berapa contoh juga ke Pak Danu, ya kan. Contoh-contoh kalau proaktif seperti apa. Contoh, project migration kita perlu tiang nggak? Perlu tiang. Tiangnya perlu banyak nggak? Banyak. Tiap bulan kita bisa migrasi sekarang 12.000 sampai 13.000, akan ramp up menjadi 17.000 sampai 18.000. Dulu kita terima beres. Saya mau beli tiang, saya nggak mau pusing. Saya order ke turnkey, ke kontraktor sediain labor, sediain tiangnya, waspangnya kita yang turunin doang, pokoknya kita terima beres. Kita cuma ngurusin permit, saya mau buka PO. Nah, yang proaktif adalah, bagaimana caranya meng-ensure quality-nya tiangnya dengan baik. Ini gimana meng-ensure ada long term supply dengan quality yang acceptable kepada kita, yang memenuhi standar kita. Bagaimana kita bisa kontrol pricing-nya. Nah, itu langkah proaktif adalah akhirnya kita dari manajemen membuat satu ide, yang udah jangan lagi beli dari kontraktor. Kita yang beli, Lingard. Kita beli secara massal, tentunya ada economy of scale, purchasing ya. Kalau kita ngomong purchasing, economy of scale tentunya lebih murah. Dan kita bisa lebih kontrol kualitinya. Kalau dulu kan kita nggak tahu kontraktor kita beli dari mana. Ada yang beli dari PA, ada yang beli dari PTB, PTC, PTD, ya kan. Terus kita rely sama kontraktor terhadap quality. Kalau sekarang we are taking matters to ourselves. Memang lebih repot, ya kan. Memang lebih repot, tapi benefitnya banyak. Itu namanya proaktif. Contoh-contoh seperti itu, ya kan. Nah, contoh lagi proaktif adalah kayak Pak Trisno tadi, Pak Heri udah ngomong. Beliau lihat, ngurusin 2.300 direct sales, susah nggak? Sangat susah. Ribet ya, Pak. Riwah itu kan. Saya nggak tahu tuh bahasanya apa. 2.300 orang yang punya paradigma beda, punya latar belakang pendidikan beda, punya attitude-nya beda, punya culture-nya beda. Tapi Pak Trisno sama Pak Iwan sama teman-teman direct sales percaya bahwa we need a system. Bagaimana caranya sistem ini yang bisa membantu kita dan membantu orang yang tersebut untuk bekerja, untuk memaintain atau meningkatkan productivity mereka. Dan semuanya itu udah masuk ke dalam satu online system dan database. Kalau kita mau analisa, kita mau masukin data itu gampang, nggak pakai manual lagi kayak di kertas hilang. Nah, makanya proaktifnya adalah terbentuklah Project Sally. Meskipun it took us 2 years ya to do it with IT dengan tentunya feedback daripada sales. Nah, proaktifnya ketika misalnya contoh ada misalnya kayak Project Kurnobu itu adalah proaktif dari tempatnya Pak Felix, Pak Trisno, akhirnya sehingga ada Project Kur ini terjadi di BU 3. Sekarang di rollout ke BU 5 dan BU 4. Dan di BU Jabo juga, BU 2. Nah, kayak model-model gitu loh. Yang sebenarnya kita sudah lakukan. We have done that. Cuman semua itu alangkah baiknya sekarang dikemas menjadi First Squad Innovation Project, di mana nanti tempatnya SMO ini yang bertugas untuk istilahnya menstandarisasi prosesnya, bisa sama-sama belajar
mereka juga bukan Superman, orang SMO nggak tahu semuanya, ya kan? Tapi tentunya mereka menguasai basic management skill, menguasai project management skill, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Sehingga LinkNet ini akan mentransform culture-nya adalah yang tadi I sebagai innovation start with diri kita sendiri, start with me, start with the I itu kan saya, ya kan? Tentunya kita nggak bisa kerja sendiri, we need a system, we need a methodology. Nah, ini yang mesti dirangkum dalam konteks First Squad Innovation Project dan program-program yang dilakukan oleh Strategic Management Office. Nah, saya bilang sama Pak Danu, sama Pak Simon, SMO itu enak, semua belajar, ada helikopter view, atau kita ngomong bird view, bisa lihat dari sales, dari sisi marketing, dari segi produk, dari segi konten, dari segi enterprise, semua tuh dapat, dari segi engineering semua dapat. Sehingga kita harapkan SMO ini bisa menjadi change agent, ya, yang merubah LinkNet menjadi lebih baik lagi. Gitu. Mungkin saya jadi kepanjangan nih ngomongnya nih. Nggak apa-apa. Ya, kita juga berharap ya untuk di event-event selanjutnya atau di tahun-tahun berikutnya dari teman-teman First Squad bisa ikut bergabung, bisa join di FSI itu sendiri, Pak, gitu loh. Karena saya juga kan nggak pernah ngobrol sama Pak Marlo juga, Pak. Jadi nggak apa-apa, Pak, lama-lama, Pak. Biar saya juga lebih terbuka gitu loh, Pak, sama Pak Marlo. Karena saya cinta LinkNet terus terang, Pak. Karena banyak yang LinkNet sudah berikan ke saya, sudah saatnya giliran saya berkontribusi pada LinkNet, Pak. Amin, thank you. Karena LinkNet saya udah bisa menikah, Pak. Saya punya kendaraan sendiri, Pak, gitu loh. Jadi udah nggak naik kendaraan umum. Jadi karena LinkNet saya bisa nikah. Semua saya dapat dari LinkNet, Pak. Saatnya saya berkontribusi dengan LinkNet, Pak. Siap, Pak Alexander. Thank you. Tapi betul, itu betul. Yang dia ngomong itu betul. Kita growing together, ya kan? Kita mati hidup kita di tangan kita semua, ya kan? Dan company ini menjadi satu medium untuk kita berkarya, untuk kita earn our livelihood, tapi juga untuk kita berkreasi, ya kan? Jadi sehingga saya harapkan semua insan First Squad itu punya satu value di mana kita tuh bangga kerja di LinkNet First Media. Kita tuh bangga bisa memberikan yang lebih baik lagi buat customer eksternal kita dan juga customer internal kita. Sehingga kita kerja itu bukan cuma semata-mata cari duit. Yes, betul kita cari duit. Itu betul. Bohong lah kalau kita kerja nggak cari duit lah. Betul, Pak. Tapi it's just so basic ya cari duit ya. Atasnya apa? Ya kan? Harus ada aktualisasi diri, ya kan? Harus ada satu sense of accomplishment yang kita bisa berikan. Kita senang kalau kita lihat, oh ide kita dan mendapat buy-in daripada manajemen jalan menjadi satu proyek. Ya kan, kita bangga gitu loh. Ya kan, dan bangganya itu satu sense of achievement itu nggak bisa dinilai pakai uang. Betul banget, Pak. Gitu loh, ya kan. Dan itu nobody can take it from us. Misalnya Pak Alexander udah mimpin satu project, ya kan. Meskipun ngomong nih, Pak Alexander sudah nggak di LinkNet lagi, misalnya, ya. Oh jangan dong, Pak. Jangan dong ya kan. Tapi people will remember you. Yang lakuin ini dulu si Alex, ya kan. Atau yang ngelakuin balance score itu si Simon, ya kan. Nah itu yang legacy yang kita harus tinggalkan, tuh adalah legacy. Tentunya saya berharap semua tim kita growing together, stick with the company, loyal sama company, ya kita grow together gitu. Dan sampai kita membuat LinkNet First Media ini menjadi pemain nomor 1 di dunia broadband dan pay TV, dan juga tentunya di enterprise di Indonesia. Betul, Pak. Mantap, buat Pak Marlo, mantap. Thank you, Pak, udah sharing-sharingnya, Pak. Jaga selalu kesehatan ya, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Marlo dan keluarga selalu diberkati. Sama-sama, God bless ya. Oke, thank you, Pak Marlo. Ya. Kita lanjut lagi ke Om Iwan dan Om Simon. Tapi saya untuk informasikan buat teman-teman First Squad yang ingin mau bertanya nih sama dua narasumber saya nih yang ganteng-ganteng ini, yang senyumnya nih super sekali nih, Om Iwan ini dan Om Simon. Silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan berikan pertanyaan itu kepada dua narasumber. Mungkin sebelumnya nih saya mau tanya dulu sedikit nih sama Pak Simon dulu kali ya, sebelum saya ke pertanyaan dari First Squad. Pak, kalau misalnya nih Pak ya, kan tahun depan baru ada FSI nih Pak ya. Kalau sekarang tiba-tiba dari teman-teman First Squad nih sudah punya ada ini nih, ada inovasi atau ada gagasan, ada ide tuh gimana tuh Pak? Apa langsung kita tuangkan, buatkan proposal, langsung diserahkan manajemen, apa harus tunggu tahun depan Pak?
Karena memang kalau mau ikut innovation competition ini sudah bisa sih, karena sudah berjalan gitu ya. Tapi kalau ada inovasi, saya rasa sih kalau memang bisa dijalankan sekarang, jalanin aja gitu. Oh, Jangan gitu. ditunda-tunda, karena Langsung aja ya. inovasi juga tuh ada waktunya ya. Oke. Kadang-kadang yang namanya kesempatan tuh kalau udah lewat, kita nggak bisa balikin lagi gitu. Jadi kalau ada kesempatan untuk buat sih buat aja gitu. Nanti kalau misalkan ke depannya nih mau dimasukin ke dalam competition pun boleh-boleh aja di tahun depan gitu. Waktu kita ada event berikutnya. Begitu. Oke. Thank you Pak Simon. Ini ada masuk pertanyaan nih dari teman-teman First Squad nih. Mungkin pertanyaannya nih saya berikan ke Pak Iwan kali ya, Pak Iwan Haryanto. Ada gak sih Pak efek dari ada side gak sih efek dari innovation itu sendiri Pak? Oke. Side effect innovation sebenarnya nggak ada. Kalau menurut saya nggak ada. Yang bisa terjadi adalah inovasi yang dilakukan sekarang mungkin dilihat oleh pihak yang berbeda itu sebagai sesuatu yang bukan sebagai inovasi. Karena gini, yang kayak tadi Pak Marlo bilang ya, sesuatu yang pasti itu kan adalah perubahan itu sendiri. Ya, change. Nah, adalah kodratnya manusia itu yang kalau mau berubah itu cukup sulit. Ya, makanya kenapa sampai keluar ada ilmu baru yang namanya change management. Tiap kali kalau kita mau jalanin satu project baru, ide baru, program baru, yang mesti dipasang setelah rencana kerja adalah change management. Kenapa? Karena berubah sesuatu itu nggak gampang. Tapi bukan nggak bisa, tapi nggak gampang. Butuh proses berarti Pak? Betul. Yang penting adalah kita tahu bagaimana cara kita mau berubahnya dan bagaimana kita memanage-nya. Nah, seringkali kalau orang-orang yang tidak siap berubah ini yang mungkin menganggap inovasi itu menjadi sesuatu yang tidak berguna, makanya mungkin ada pikirannya adalah side effect-nya. Tapi kalau buat saya nggak ada. Side effect dari inovasi nggak ada, kecuali ketidaksiapan orang untuk menerima inovasi itu sendiri. Ya, kalau enggak, ya itu balik lagi tadi. Inovasi yang kita lakukan sekarang mungkin nggak tepat masa, mungkin ya, nggak tepat masa, nggak tepat tempat, nggak tepat komunitasnya. Tapi nggak berarti inovasinya jelek. Ya. Hanya kurang tepat ya Pak? Bisa, betul. Jadi kalau menurut saya nggak ada side effect inovasi. Oke. Itu adalah salah satu tadi pertanyaan dari ini Pak, saya coba lupa ngasih infonya. Itu pertanyaan dari Bapak Hotman Hutagalung kalau nggak salah sih. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan bisa dimengerti atau diterima oleh Pak Hotman ya Pak untuk paparannya dengan jelas. Satu lagi pertanyaan terakhir untuk tadi Pak Iwan udah, sekarang ke Pak Simon saya dulu ya Pak. Sebentar Pak Iwan ya. Pak Simon, ini ada pertanyaan dari Pak Trisunu Wibowo. Kebetulan nih Pak Trisunu ini atasan saya nih Pak nih, yang gaul sudah cukup umur tapi cukup gaul Pak dia Pak. Pertanyaannya gini Pak Simon, bagaimana sih cara mendorong atau menumbuhkan inovasi pada teman kita sendiri? Kita kalau kayak gitu mungkin harus ini ya. Cara yang paling gampang itu biasa dengan reward gitu. Jadi kalau ada inovasi dapat reward gitu ya, biasanya itu mendorong orang untuk untuk mengeluarkan inovasi atau idenya. Tapi saya rasa cara yang lebih baik itu ya kita harus memancing mereka untuk senang berinovasi gitu. Jadi kita harus coba ajak mereka untuk melihat gitu. Sebenarnya kalau dengan inovasi itu akan mendapatkan hasil apa sih gitu. Jadi kalau merekanya sendiri ternyata sadar gitu kalau yang namanya inovasi itu sesuatu yang positif, memberikan dampak positif, pasti secara naturalnya tuh mereka akan senang dengan inovasi begitu, dan akan terus belajar gitu ya. Yang pasti saya rasa yang kita harus bangkitkan itu adalah bagaimana melihat sisi positif dari inovasi itu sendiri. Jadi bukan cuma karena dipancing dengan reward gitu, tapi melihat positifnya begitu. Berarti kita harus berikan apresiasi apapun hasil kerja tim, kerja teman kita ya Pak ya. Tuh Pak Sunu, begitu Pak Sunu jawabannya. Jadi Pak Sunu tuh jangan segan-segan memberikan timnya tuh reward atau apresiasi Pak. Jangan didiamkan aja Pak Sunu gitu. Kemalek. Kalau boleh nambahin ya,
Boleh ya Om Simon ya nambahin Boleh, ya? boleh, boleh. Oke, sebenarnya kalau emang kita mau meningkatkan inovasi dari tim kita sebagai leader yang bisa kita lakukan lebih awal dan lebih cepat adalah ngasih kesempatan buat mereka mengeluarkan idenya. Dan pada saat mereka lakukan itu, yang kita lakukan satu yang sederhana, dengerin. Dengerin. Iya. Itu. Dan nanyanya jangan galak-galak. Jangan, ayo kita meeting. Kalian inovasinya ada apa? Gitu. Nggak ada yang ngomong pasti. Tapi diajak ngobrol santai. Nah, yang penting tim kita itu kan perlu dibuka dulu, diberikan kesempatan untuk mereka memberikan idenya. Dan kunci utama dari kita sebagai leader adalah kita menyediakan telinga untuk mendengarkan. Dan kita harus open mind, tidak menjudge inovasi itu dari awal. Kita dengerin dulu sampai kelar, kita catat dulu idenya apa. Baru bisa nanti kita tentukan bareng-bareng apakah inovasinya mau dijalankan atau tidak. Cakep. Ya. Saya setuju sekali itu. Saya setuju dengan Pak Simon dan Pak Iwan ya, karena Pak Sunu ini orangnya cukup terkadang suka emosi sendiri Pak, kadang suka emosi, grundel sendiri, ngomong sendiri. Tapi gimana pun juga Pak Sunu sering mensupport kita lah. Dia sering membangkitkan tadinya kita kerja malas disemangatin lagi. Itu super sekali Pak Sunu tuh. Semangat buat Pak Sunu, semoga kuliahnya cepat selesai di UPH dan bisa dipindah ke Semarang, kata cita-citanya seperti itu sih Pak. Mudah-mudahan sih Pak terkabulin. Amin. Nggak terasa Pak, kita Pak Iwan, Pak Simon, kita ngobrol udah sampai dengan 1,5 jam ya untuk membahas inovasi ini. Cukup menarik, banyak yang kita dapat dari inovasi dan banyak program-program yang tadi sudah disampaikan Pak Simon dan Pak Iwan mengenai FSI. Jadi buat teman-teman juga nggak perlu patah semangat. Di tahun-tahun besoknya juga kita pasti akan ada FSI lagi. Jadi jangan takut-takut untuk mengeluarkan ide dan gagasan apapun itu juga. Sampaikan, implementasikan. Siapa tahu ide dan gagasan kalian tuh memang sangat dibutuhkan oleh LinkNet. Ini Pak, sebelum saya menyimpulkan untuk diskusi ini, saya ada sedikit segelintir nih pertanyaan dalam diri saya nih Pak nih. Ke Pak Iwan gitu. Dari tadi saya pengen nanya, karena inovasi yang tadi Pak Iwan berikan tuh kena banget di saya, dan saya merasa oh ya ternyata saya sering yang melakukan ini. Nah, pertanyaannya gini Pak, ada gak sih Pak tokoh inovator yang Pak Iwan kagumi? Ini yang saya pengen tanyain Pak, karena apa yang tadi Bapak sampaikan tuh kena banget di sini Pak. Oke. Om Alex sama Om Simon pernah nonton Avenger ya? Pernah Pak. Sampai yang terakhir Pak. Avenger yang paling seru dan paling ditunggu dari tiap filmnya adalah biasanya Tony Stark ya. Betul. Ya, saya sebenarnya demennya sama yang namanya Stephen Doyle. Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Stephen Doyle ini orang-orang yang mikir tiap film Avenger itu perubahan yang terjadi pada robotnya si Tony Stark itu, perubahan yang terjadi pada pakaiannya itu apa aja gitu. Ya kan Tony Stark sendiri aktor ya. Tapi gini, nah ini kalau teman-teman penasaran belum pernah dengar Stephen Doyle, jangan di googling karena saya barusan bikin aja itu orangnya. Ya, tapi kalau pertanyaan yang tadi, kalau ditanya, saya prefer inovator yang paling saya suka bukan orang-orang yang bernama besar macam Steve Jobs dan apa semacamnya, enggak. Karena kalau terlalu tinggi, terlalu jauh orangnya, biasanya nggak cukup bisa menginspirasi saya pribadi. Nah, buat saya, inovator yang paling saya itu adalah orang-orang sekitar saya. Kalau di tempat kerja yang udah pasti seperti saya mention, ada Pak Tris, ada teman-teman, ada rekan-rekan Pak Anwar, Pak Irfan, Pak David, dan teman-teman di residential sales, Bom, Pak Marlo, dan semacamnya. Tapi di luar daripada itu, inovator-inovator yang paling keren menurut saya justru orang-orang biasa. Contohnya tukang kue. Tukang kue kalau nggak ada inovasi, kita makan nastar cuma satu macam, Pak.
Kalau Bapak lihat di Tokopedia sekarang, di e-commerce, itu nastar, ada nastar landak, ada nastar daun, ada nastar bulat, ada nastar isi duren, ada nastar isi nanas. Kalau mereka nggak inovasi, kita makan cuma satu macam nastar. Ya, yang berikutnya adalah banyak. Kayak contoh misalnya konten kreator kalau nggak ada inovasi itu nggak ada followernya loh. Ya. Bahkan penarik, nggak usah susah, penarik beca aja. Kalau teman-teman nggak ada yang mungkin belum tahu penarik beca tuh, coba saya tanya deh, ada yang pernah dengar berapa jenis klaksonnya penarik beca nggak? Ada yang pakai per, ada yang pakai tetot, Yang roti ya. ada yang pakai pompa. Itu mereka lakukan itu biar apa? Biar orang kenal kalau dia lewat, becanya beca dia. Dicari, ujung-ujungnya adalah improvement buat dia dapat order lebih banyak. Nah, poin saya simple. Kalau mau nyari inovator-inovator yang bisa menjadi referensi dari teman-teman semua, jangan jauh-jauh mikirnya. Mikir orang-orang di sekitar kita aja, kayak pedagang-pedagang di e-commerce, gimana caranya mereka jual daster, waktu zamannya Black Panther keluar, baru terbit filmnya, besoknya langsung keluar baju koko Black Panther. Itu kalau bukan inovasi itu apa ya? Betul. Dan itu nggak ribet-ribet gitu, supaya kita terinspirasi, kita bisa berpikir, dan inovasi itu nggak ada batasan usia, nggak ada batasan gender, nggak ada batasan pendidikan, nggak ada batasan pengalaman. Inovasi starts with yourself. Innovation start with I. Innovation mulai dari kita. Itu aja sih, Om Alek. Oke, thank you Pak Simon dan Pak Iwan. Mungkin saya bisa tarik benang merah sedikit atau menyimpulkan dari obrolan kita sore hari ini. Intinya adalah inovasi itu kita seperti yang tadi Pak Iwan katakan adalah tidak perlu ribet ya. Kita bikin sesimpel mungkin dan lakukanlah terus perubahan-perubahan sampai benar-benar inovasi itu sempurna dan bisa diterima oleh semua orang. So jadi teruslah berinovasilah teman-teman Persquad gitu, karena Tuhan telah menganugerahi kita ini adalah dengan akal, pikiran serta kecerdasan. Jadi jangan sampai kepintaran yang kita miliki terkubur bersama pekerjaan rutinitas kita sehari-hari yang kita kerjakan selama bertahun-tahun. Teruslah kita berkarya, berikan yang terbaik buat LinkNet, buat diri kita, maka kita akan bisa maju bersama. Mungkin itu terakhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Simon dan Pak Iwan sudah menjadi hadir narasumber kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga Pak Marlo sudah bisa join dan bergabung dan bisa sharing-sharing ceritanya. Buat teman-teman Persquad, mungkin bisa dilihat di kolom chat untuk mengisi form feedback survei ya sebelum di akhir acara, karena nanti kita juga pasti akan ada hadiah lagi yang akan dibawakan oleh MC. Mas Evan? Yes. Saya kembalikan kepada Mas Evan. Terima kasih buat pada teman-teman Persquad. Jangan lupa ya diisi. Oh ya, sorry, saya terakhir belum sampaikan ini ya. Sebelum saya kembalikan ke MC, harus saya sampaikan dulu nih pengumuman dari LinkNet. Yang pertama ya, sambil menunggu teman-teman Persquad isi form survei ya, pengumuman dari LinkNet akan saya bacakan. Yang pertama adalah di bulan Juni ini adalah bulan belajar, login ke PX untuk self-training serta kultur dari Board of Management. Selain itu ada juga artikel dan course lainnya yang bisa Persquad ikuti untuk menambah kepengetahuan. Dan yang penting yang penting adalah besok, hari Sabtu, jangan lupa ya, karena ada sesi Be in Touch mulai jam 10 pagi nih, karena di acara tersebut akan ada Magic Five dan Food of Thoughts dengan tema Innovation. Terus kemudian teman-teman Persquad juga jangan lupa tetap FS Connect-nya di-update terus setiap hari, dapatkan informasi-informasi tentang LinkNet. Selain itu juga ada challenge yang bisa Persquad ikuti untuk mendapatkan energi. Di antaranya adalah Energy to Energy Challenge. Jadi kapan lagi nih teman-teman Persquad bisa membakar kalori dan dapatkan tambahan energi. Kedua, Unforgettable Moment Challenge. Jadi teman-teman Persquad bisa nih menceritakan momen-momen yang tidak terlupakan selama bekerja di LinkNet. Terus kemudian ada Value Story Challenge.
Dan terakhir masih ada 10 hari lagi untuk per squad ikutin per squad arcade challenge. Jadi download terus gamenya dan ikuti challenge-nya. Itu terakhir pengumuman dari saya dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih semuanya Pak Iwan dan Pak Simon. Thank you. Sampai ketemu di event selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Nah, teman-teman, saya sudah share di kolom chat. Anda bisa mengisi link survei evaluasi untuk pengembangan event ngopi bareng kita selanjutnya agar lebih baik. Jadi Mas Alex, terima kasih banget ya sudah membawakan acara ngopi bareng kita pada sore hari ini bersama dua narasumber yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Iwan Herianto dan Pak Simon Lukmana. Very inspiring. Tadi saya sampai catat beberapa poin, tapi tadi yang Simon Doyle itu saya sempat cari ternyata nggak dapet ya. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa itu sudah ada di kolom chat ya. Nah, setelah ini akan ada satu kuis lagi yang berhadiah, teman-teman sudah siap ya. Tapi jangan lupa diisi dulu ya. Boleh sebelum ataupun sesudah acara ini ya. Sebelum untuk pengisian survei. Oke, saya akan share ke teman-teman semua untuk link Mentimeter untuk kuis berhadiah yang kedua, teman-teman. Sudah siap ya, teman-teman ya? Ini sudah saya share. Silakan, teman-teman. Jangan lupa untuk masukkan nama asli Anda. Jangan nama-nama yang unyu-unyu ya, supaya nanti gampang kita untuk menghubungi Anda. Siapa tahu Anda memenangkan kuis kedua dari acara Ngopi Bareng 14 Juni 2021. Dan pemenangnya adalah yang menjawab paling cepat. Sudah siap ya, teman-teman ya? Oke, saya akan share sekarang ke teman-teman semua untuk kuis kita yang kedua pada sore hari ini. Oke, sebentar, ini saya share dulu. Nah, oke teman-teman. Ini dia pertanyaannya, teman-teman. Oke. Nah, sudah banyak nih yang masuk nih ya. Jangan lupa teman-teman, masukkan nama asli Anda. Ya, oke, sudah siap ya? Oke. Yang menjawab paling cepat akan menang. Kapan bulan belajar diadakan di Lingnet pada tahun ini? Nah, gampang banget teman-teman. Juni, Agustus, September, atau Juli? Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Oke. Nah, yang menjawab Juni paling banyak pastinya ya. Kita lihat siapa yang memenangkan pertanyaan ke-1 dari kuis kedua pada sore hari ini. Oke, yang menang adalah drum rolls. Iya. Oke, Bapak Adrian. Oke, mantap. Koko Adrian, terima kasih. Oke ya. Nah, masih ada 3 pertanyaan lagi teman-teman untuk kuis kedua pada sore hari ini. Oke. Kita lihat pertanyaan kedua dari kuis kedua. Oke. Sorry, ini agak sedikit ini ya. Agak sedikit error. Ya, pertanyaan kedua sudah siap ya? Ya, apa kepanjangan dari FSI? Gampang banget, tadi sudah disebutkan, ada 6 kali, 7 kali disebutkan tadi oleh narasumber dan oleh moderator. Apa kepanjangan dari FSI? 8, 7, 6,